Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya gitu loh. Kali ini yang mau kita bahas katanya ya, ini katanya ya, teman-temanku, bahwasannya hari ini aku laku Kredivo, Shopee, terutama Shopee ya, sepakat untuk memproses sedebeturnya ke One Prestasi atau ke jalur perdata. Tapi sebetulnya mulai ketakutan dan kecemasan karena One Prestasi ini apakah akan berdampak pada unsur pidana gitu loh, atau kita akan dipenjara dan kita di pokoknya dikurung lah gitu loh ya, karena ketidakmampuan kita tadi. Hari ini saya mau bahas tentang hal itu. Teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar seperti di Kredivo, di Akulaku, dan di Shopee, boleh disimain video ini sampai habis. Yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu ya. Oke. Anda boleh lihat di sebelah saya teman-teman, ini adalah satu pertanyaan dari subscriber saya juga, yang mana dia bertanya di sini, "Bang, jelasin tentang One Prestasi dong, Bang. Saya habis dengar dari channel sebelah ada diancam pihak ketiga dari aplikasi Oren. Kalau dia akan digugat ke pidana karena dinyatakan One Prestasi." Tunggu dulu teman-teman, ini dua hal yang berbeda ya. Antara One Prestasi itu arahnya ke perdata karena kita ingkar janji, pidana ini karena kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ya, contoh tindakan yang merugikan orang lain itu salah satunya tindakan kejahatan. Ya, contoh kita membegal atau kita sengaja nih melakukan penipuan terhadap orang lain. Tapi kalau One Prestasi harus digandingkan dengan pidana, ini sulit juga kajiannya gitu loh ya. Jadi biar saya terangkan nanti, saya baca dulu. Dari aplikasi Oren, kalau dia akan digugat ke pidana karena dinyatakan One Prestasi. Apa saja contoh yang dinyatakan bahwa kita One Prestasi, Bang? Terima kasih Bang atas supportannya. Kalau contoh kita One Prestasi itu kita tidak tepat waktu dalam pembayaran, telat dalam pembayaran, ingkar janji misalnya gitu, tidak sesuai dengan kesepakatan awal, itu One Prestasi. Disebut dengan One Prestasi karena kita kan sudah menyetujui sejak awal gitu loh. Tapi semua itu tidak terlepas dari kajian peristiwanya juga. Peristiwanya karena apa gitu loh? Apakah ada penyebab yang mendukung hal ini? Kenapa dia bisa ingkar janji? Kenapa dia tidak menepati pembayarannya? Kenapa dia tidak melanjutkan pembayarannya? Itu memang diatur dalam One Prestasi teman-teman. Sementara urusan pidana itu urusan KUHP ya, karena itu kan menyangkut kita membahayakan keselamatan orang lain atau merugikan orang lain dengan tipu muslihat dan segala macam. Apakah One Prestasi atau perdata ini bisa mengarah ke pidana? Bisa-bisa aja. Bisa memang. Ya, misalnya Anda hari ini ya tidak membayar di bank gitu loh. Habis itu mereka akan melakukan investigasi atau validasi dan ditemukan adanya pemalsuan data. Ya, Anda bisa dituntut dengan hukum pidana gitu loh, tentang pemalsuan dokumen, tipu muslihat. Berarti cocoknya arahnya ke 372 dan 378. Tapi sejauh hal itu tidak teman-teman lakukan, hal itu tidak ada. Itu kan sudah dijelaskan juga oleh Undang-Undang HAM pasal 19 ayat 2 juga, tidak ada seseorang pun yang bisa dikurung atau dihukum penjara karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang. Jadi rasa saya kalau hari ini teman-teman mengalami telat bayar seperti di Akulaku, seperti di Kredivo, seperti di Home Credit, seperti di Oren atau Shopee gitu loh ya, atas dasar ketidakmampuan, pidananya nggak ada di dalam hal ini. Ya, ini atas dasar ketidakmampuan. Tapi kalau teman-teman misalnya mau masukkan dokumen seperti KTP tidak sesuai lagi, atau misalnya teman-teman masuk ke leasing misalnya gitu, BPKB-nya dipalsukan, diedit-edit atau dibeli dan segala macam lah gitu loh ya, atau sertifikat rumah yang tidak jelas, itu mengarahnya ke 372, 378 gitu loh. Yang jelas perdata ini ya, urusan One Prestasi ini hanya menentukan hak dan kewajiban per individunya. Oke, siapa yang melakukan penggugatan dan siapa yang tergugat? Ya, yang menggugat adalah misalnya pihak pinjol. Yang digugat siapa? Diri Anda gitu. Ini hanya menentukan. Pihak pinjolnya ada hak, Andanya ada kewajiban. Ya, tapi terlepas dari itu, hakim pun akan menilai keseimbangannya seperti apa, keadilannya seperti apa gitu. Jadi jangan kita kait-kaitkan, oh mentang-mentang kita tidak bayar nih, tiba-tiba kita akan dipenjara, tiba-tiba kita akan dikurung nih, nanti dituntut pidana, tiba-tiba ditangkap polisi dan segala macam. Kalau kata tiba-tiba yang kita pakai, semuanya bisa aja kita kaitkan gitu loh. Ya, kenapa nggak dibikin aja sesekali mengaitkan sesuatu dengan sesuatu hal yang
memacu semangat kita gitu loh. Kenapa kita harus selalu memikirkan hal-hal yang buruk? Ada apa sebenarnya? Coba saya pajang di depan teman-teman semuanya. Perdata adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu dan badan hukum terkait kepentingan pribadi. Sedangkan putusan akhir perdata adalah kesimpulan hakim yang menyatakan hak dan kewajiban hukum para pihak setelah memeriksa seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Putusan ini bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan secara paksa untuk menyelesaikan sengketa. Ya, itu mengikat gitu loh pertanyaannya. Oke, pertanyaannya teman-teman, pinjol mana yang mau melakukan hal itu? Untuk melakukan gugatan sederhana aja mereka berpikir berulang kali. Karena ini begitu banyak fakta yang harus dibuktikan. Seperti apa mekanisme mereka, seperti apa penyaluran dananya, seperti apa penerapan bunganya, seperti apa selama ini penagihannya. Ini akan dikaji semuanya. Sementara pinjol itu masih abu-abu. Ya, masih banyak catatan hitam mereka daripada nilai plus mereka. Ya, masih banyak minusnya daripada plusnya. Itu yang ditakutkan oleh pinjol. Makanya seringkali bahasa-bahasa perdata, bahasa pidana, bahasa penjara, bahasa proses hukum itu hanya dipakai oleh debt collector ketika melakukan penagihan. Ya, itu hanya berlaku untuk via telepon, WhatsApp, dan email. Tidak berlaku untuk di dunia nyata. Anda kira nasabah 3 aplikasi itu sedikit? Enggak, banyak loh. Banyak nasabah dari pinjol ini banyak. Bukan 1 atau 2 orang, tapi nilainya ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Ya, nilai dari nasabah itu. Banyaknya jumlah dari nasabah itu. Kalau setengahnya aja ya dinyatakan telat bayar atau tidak mampu bayar, saya nggak kebayang gitu loh betapa ramenya pengadilan hari ini gitu loh. Kalau semua orang yang galbay ini akan diproses ke jalur perdata aja, karena pidananya kita gugurkan ya, karena Anda tidak memenuhi unsur dalam penipuan gitu loh ya. Kita gugurkan pidananya, perdata aja gitu loh. Kalau memang pinjol ini sepakat, pinjol jumlahnya 96 pinjol. Jumlah pinjol legal yang resmi di OJK ada 96. Oke. Satu pinjol ada 100.000 nasabah yang mengalami macet atau tidak mampu bayar. 100.000. Oke. Dikali 96 berarti 9,6 juta orang yang mau diproses. Oke. Yang mau diproses 9,6 juta masyarakat yang mau diproses ke jalur perdata. Oke. Pihak pinjol ini membutuhkan berapa banyak pengacara ini? Pihak pinjol membutuhkan berapa banyak pengacara kira-kira untuk memproses 9 juta masyarakat Indonesia ini yang mengalami macet sama mereka tadi. Kita ambil aja satu aplikasi itu 100.000 orang gitu. Ya. Berapa kira-kira itu teman-teman semuanya? Dan berapa lagi nih anggaran yang mereka butuhkan? Kita sama tahu ini perkara perdata. Berapa biaya pendaftarannya, berapa biaya sidangnya. Oke, biaya sidang akan dibagi. Dan biaya sidang akan dibebankan seluruhnya kepada si tergugat. Oke, sekarang pernyataannya si tergugat ini sudah tidak mampu. Ya, si tergugat sudah tidak mampu, menyatakan menyerah. Nggak mampu lagi gitu loh. Kalaupun ada aset mereka ambillah. Jadikanlah nilai uang gitu loh. Yang jelas dia sudah menyerah. Apa yang terjadi? Ini sesuatu yang mustahil teman-teman. Makanya hal-hal tentang proses-proses ke jalur hukum itu hanya dipilah-pilih dengan nominal yang cukup fantastis juga, dengan nominal yang cukup besar juga, dan nilainya pun seimbang menurut pihak pinjol. Itu kemungkinan akan mereka lakukan pemrosesan. Contoh kayak yang viral, kasus Kebab Baba Raffi yang meminjam nominalnya sampai 2M gitu loh. Itu oke aja gitu. Tapi kalau nominalnya sampai 50 juta ke bawah gitu loh, rasa saya tidak akan mungkin mereka mau memproses Anda ke jalur hukum perdata tadi. Kita contoh aja dari leasing gitu loh. Leasing ketika ada nasabah yang macet bayar, tidak mampu bayar, bahkan sudah berbulan-bulan, leasing lebih baik menjalin kerjasama dengan eksternal. Ya, dengan pihak ketiga yang ada di lapangan, mereka lebih baik menjalin kerjasama itu daripada mereka melakukan pemrosesan ke jalur hukum perdata. Karena leasing tidak akan puas dengan hasil yang ada. Anda kan lihat tadi arti perdata apa gitu loh.
menentukan hak dan kewajiban. Ya, haknya si kreditur leasingnya ada, kewajiban si debiturnya juga ada. Tapi tingkat kemampuannya akan dikaji. Ini yang menjadi ketidakpuasan. Jadi teman-teman jangan serba dikaitkan, hal-hal begini dikaitkan dan segala macam, itu nggak ada teman-teman. Ya, kalau pinjol ingin memproses Anda ke jalur perdata, ke jalur wan prestasi, harusnya pihak ketiga tidak perlu lagi mereka ajak kerjasama. Ngapain? Ya, apakah proses hukum ini tidak diperbolehkan, Bang? Enggak juga. OJK ada, dalam aturan OJK boleh. Setelah 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, tapi pinjol ada dua opsi. Menjalin kerjasama dengan lawyer atau penasihat hukum untuk menjatuhkan ke wan prestasi, atau menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi pinjol lebih memilih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga daripada dengan lawyer. Sampai di sana, Anda harus paham sebenarnya ada apa gitu loh. Kenapa dia tidak proses kita ke jalur hukum aja? Karena perkaranya tidak sesimpel yang diucapkan debt collector melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Tidak sesimpel itu teman-teman. Banyak tahapan dan banyak seleksi yang akan dipenuhi. Oke teman-temanku, jadi kalau Anda misalnya masih menemukan konten-konten tentang perdata menjadi pidana, mungkin bisa disimakin dulu apa yang sebenarnya dibahas, poin apa sebenarnya yang disampaikan gitu loh. Jangan hanya semata melihat judul, melihat thumbnail, habis itu menyimpulkan yang rugi diri Anda. Ya, mereka yang membuat video-video seperti itu bukan tanpa alasan, pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya, dan pasti ada kesimpulan di dalam video itu. Makanya diutamakan kita menonton setiap video itu sampai habis biar kita tidak gagal paham. Oke teman-temanku, jadi untuk Anda yang mengalami telat-telat bayar di pinjol itu, saya berharap jangan ada yang ketakutan lagi, jangan ada yang kecemasan lagi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.